Para ibu dan bapak, teman-teman muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Tuhan menyertai kita semua dimanapun Anda berada. Antifon pembuka hari ini dari Mazmur 38. Jangan kau tinggalkan daku, ya Tuhan Allahku. Jangan kau jauhkan dirimu daripadaku. Bergegaslah menolong aku, ya Tuhan penyelamatku. Saudara-saudari yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, bacaan yang pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Nah, kisah ini Yeremia mengadu kepada Tuhan karena musuh-musuhnya bersepakat melawan dia. Dan disinilah kita boleh belajar dari Yeremia. Nabi Yeremia mengalami penolakan, juga dimusuhi, dan banyak musuh-musuhnya bersepakat melawan dia. Tetapi apa yang ia lakukan? Di ayat yang ke-19 ia berseru, "Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskan kebaikan dengan kejahatan. Mereka telah menggali lubang untuk aku." Namun seruan Yeremia, "Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka." Sungguh pengalaman dan kisah hidup pelayanan yang nyata dari Nabi Yeremia. Dan seruan sebelumnya di ayat 18, mari kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Pelayanan yang sungguh, pasti Tuhan selalu beri jalan untuk ini. Tidak akan ada habis pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, nabi tidak akan kehabisan firman. Tuhan selalu menyertai dan mendampingi. Hal ini berbalik terbalik dengan apa yang dialami dalam kisah Injil Matius. Di dalam kisah Injil Matius hari ini, Matius bab 20 ayat 17 sampai 28, itu ada dua kisah. Namun saya mengambil permenungan dari kisah yang kedua, di mana ibu dari anak-anak Zebedeus datang kepada Yesus untuk meminta posisi atau kedudukan. Ia mewujudkan keinginannya untuk meminta apakah anak-anaknya boleh diperkenankan duduk di sisi kiri atau sisi kanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman muda serta anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita pun dimurnikan. Nah, Tuhan Yesus masih mengingatkan kita, kalau mau jadi pelayan, sungguh-sungguh murnikanlah motivasi hidup kita, murnikanlah motivasi pelayanan kita. Apakah pelayananku supaya mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan yang mantap, atau supaya relasiku baik dengan Tuhan dan sesama? Pelayanan kita dimurnikan, tidak ada embel-embel apapun. Sebagaimana dalam lagu, kita mohon supaya kita pasrah pada kehendak Tuhan. Pelayanan kita itu sungguh-sungguh dan murni, tulus. Tidak ada keinginan untuk mengambil posisi, oh saya melayani ini supaya dapat itu. Kita dimurnikan hari ini. Barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mentalitas osin atau mentalitas hamba, maaf kata yang agak sedikit kasar, mentalitas BABU. Kita yakin dan percaya bahwa semua kita, sekalipun imam, adalah pelayan, dan mentalitas itu tadi. Kita hari-hari jadi osin. Itu menjadi pengalaman, kita boleh merasakan bahwa apakah saya benar-benar memiliki pelayanan yang sama.
Sebagaimana anak manusia, Yesus sendiri memberi teladan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Indah sekali. Dan Tuhan memberi teladan untuk kita. Tuhan saja rendah hati, Tuhan saja rela disalib. Nah, ini kita manusia kadang-kadang lebih dari Tuhan. Dan membantu saya secara pribadi untuk tidak menjadi pribadi yang mental bos, mental mencari posisi, tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh rendah hati. Dalam sebuah lagu, ambillah ya Tuhan kebebasanku dan kehendak budi ingatanku. Kita mohon agar tadi itu kita membiarkan Tuhan yang melakukan apa yang semestinya kita buat. Dan pada akhirnya kita sendiri akan merasakan kasih Tuhan yang nyata. Mari kita mohon agar dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap perilaku hidup kita, kita tidak mencari posisi, tetapi berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tulus dalam pelayanan, murni dalam kasih yang nyata. Mari kita mohon agar kiranya hari ini menjadi berkat yang berkelimpahan bagi kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk murni dalam segala tindakan dan perilaku kami, juga terlebih dalam setiap pelayanan kami. Kami melayani Engkau karena Engkau mengasihi kami. Dan hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk diri kami masing-masing, agar apapun pelayanan yang kami lakukan kiranya menjadi berkat yang sungguh-sungguh kami persembahkan kepadamu, bukan karena niat-niat kami yang lain, mencari posisi atau bahkan mencari ketenaran. Dan hari ini pula kami mohon anugerahkanlah berkat untuk keluarga-keluargamu, untuk saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun, untuk keluarga-keluarga dan saudara-saudari yang sungguh mengharapkan penyertaan darimu sendiri. Juga anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan tabahkanlah mereka yang kehilangan pengharapan. Ini semua ya Tuhan kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, serta seluruh aktivitas hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.